Selamat berjumpa saudara-saudara, semoga semua sehat dan bahagia. Kali ini kami akan berbagi materi dengan topik pengantar hematologi klinik yang merupakan salah satu dari seri laboratorium diagnostik veteriner. Saudara-saudara, membicarakan mengenai laboratorium diagnostik veteriner pada dasarnya akan membicarakan mengenai manajemen atau pengelolaan laboratorium untuk kepentingan klinik veteriner atau untuk kepentingan klinik hewan atau rumah sakit hewan. Yang dimaksud dengan kepentingan klinik veteriner adalah kepentingan untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner yang digunakan untuk membuat diagnose suatu penyakit, membuat prognose, dan pada gilirannya menetapkan treatment atau pengobatan. Saudara-saudara, berbicara mengenai laboratorium diagnostik, kita juga akan membicarakan mengenai tahapan-tahapan atau langkah-langkah atau prosedur baku yang harus dilaksanakan terkait pemeriksaan laboratorium dan bagaimana menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut. Prosedur yang dimaksud di sini merupakan salah satu tahapan atau prosedur atau langkah-langkah dari prosedur klinis, prosedur rumah sakit hewan itu sendiri. Ada beberapa tahapan yang umumnya dijalankan pada sebuah klinik atau sebuah rumah sakit hewan, mulai dari yang pertama, tahapan yang pertama, di mana tenaga teknis menerima klien atau klien, lalu mencatat data klien dan pasien pada buku tamu atau lembaran ambulatoir, sampai kepada tahapan di mana dokter jaga, dalam hal ini dokter hewan yang jaga di klinik atau rumah sakit tersebut, menetapkan diagnose, prognose, dan tindakan atau terapi yang perlu dilakukan. Dan hal ini disampaikan pada klien. Yang pada akhirnya, pada tahap terakhir itu yang ke-9 itu, klien dan pasien dipersilahkan untuk pulang setelah menyelesaikan administrasinya. Nah, saudara-saudara, tahapan yang termasuk aktivitas laboratorium diagnostik pada paparan ini adalah tahapan yang ke-6, di mana dokter jaga atau dokter hewan ya, melakukan pemeriksaan laboratorium atau meminta untuk dilakukan pemeriksaan lab, termasuk misalnya di sini adalah pemeriksaan feses, pemeriksaan kerokan kulit, atau pemeriksaan yang lainnya. Ada beberapa tujuan yang dapat diidentifikasi dari pemeriksaan laboratorium itu sendiri, ya. Di antaranya adalah membantu dokter hewan atau memastikan ya, penetapan diagnose suatu penyakit, membantu dalam membuat prognose, membantu dalam pemilihan treatment atau pengobatan, dan juga memastikan pemantauan atau mengontrol treatment, pengobatan, dan perkembangan penyakit, termasuk juga di sini adalah melakukan deteksi dini dan kontrol kesehatan. Nah, dalam bidang kedokteran hewan modern, pemeriksaan laboratorium terhadap bahan yang berasal dari hewan yang diduga sakit atau hewan sakit itu adalah sama pentingnya dengan pemeriksaan fisik dan anamnesa. Acap kali justru pemeriksaan laboratorium sangat menentukan, ya, sangat membantu diagnosis suatu penyakit. Oleh karena itu, evaluasi keadaan fisiologis hewan sangat tergantung pada 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik, anamnesa, dan juga diikuti dengan pemeriksaan
laboratorium. Saudara-saudara, di sini kami ingin menyampaikan saduran bebas yang disampaikan oleh Coles pada tahun 1986 dalam bukunya Veterinary Clinical Pathology tentang betapa pentingnya pemeriksaan laboratorium itu sendiri dan bagaimana menetapkan atau menggunakannya secara proporsional. Ya. Pernyataan ini disadur atau dikutip ya, dari pernyataan aslinya Wells dan Halstead di tahun 67. Kalau diterjemahkan secara bebas, kurang lebih bunyinya seperti ini. Seorang dokter hewan yang sangat tergantung pada pemeriksaan laboratorium, mungkin sekali yang bersangkutan kurang berpengalaman dalam hal klinik. Akan tetapi, jika dokter hewan dalam menjalankan praktek kliniknya menyatakan tidak membutuhkan dukungan laboratorium, maka ia dikatakan sebagai dokter hewan yang tidak tahu menggunakan laboratorium. Nah, jika ditangani oleh kedua dokter hewan semacam tersebut, ya, hal yang demikian, ya, jika ditangani oleh kedua dokter hewan yang demikian, maka pasien ada dalam keadaan bahaya. Saudara-saudara, konsep umum laboratorium, satu, dokter hewan memiliki banyak pilihan terkait dengan pengujian laboratorium, tergantung mana yang dijadikan prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Atau mungkin sama sekali tidak diperlukan adanya langkah-langkah pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan pemeriksaan atau pengujian laboratorium yaitu mengenai kebutuhan dan kegunaannya. Apakah memang pemeriksaan lab tersebut dibutuhkan dan apa manfaat dari pemeriksaan lab itu? Ini menjadi faktor penting yang pertama yang harus diperhatikan oleh setiap dokter hewan. Yang berikutnya adalah kepraktisan. Apakah pemeriksaan lab, pengujian laboratorium itu cukup praktis atau bahkan bertele-tele yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini berdampak pada efektivitas pembiayaan juga. Ya, seberapa efektif pemeriksaan tersebut menunjang diagnosa yang akan diteguhkan, yang akan dibuat, yang akan dikukuhkan dari hasil pemeriksaan lab tersebut. Selain itu, yang menjadi faktor pertimbangan yang penting juga adalah ketepatan. Ya, ketepatan dalam hasil pengujian, juga ketepatan dalam waktu penyelesaian. Kalau sebuah pemeriksaan laboratorium mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, ini akan menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Laboratorium kedokteran hewan atau veterinary laboratory medicine yang juga disebut sebagai veterinary clinical pathology itu cakupannya cukup banyak, diantaranya adalah hematologi klinik, biokimia klinik, sitologi klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, toksikologi klinik. Untuk kesempatan saat ini kita akan membicarakan yang pertama saja. Sebagai sebuah pengantar, kita akan melihat bagaimana hematologi klinik tersebut. Sebagaimana diketahui, hematologi adalah cabang ilmu yang mempelajari darah dan gangguannya. Nah, hasil dari pemeriksaan di sini digunakan untuk kepentingan klinik seperti yang telah disampaikan tadi. Oleh sebab itu, sebagai seorang dokter hewan, perlu mengetahui komponen dari darah tersebut. Darah kita ketahui adalah kombinasi antara plasma dan sel-sel yang berada di seluruh tubuh. Pada layar di sini terlihat bahwa darah yang merupakan kombinasi antara plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh, kira-kira 7% dari berat badan anjing. Sedangkan sisanya 93% itu terdiri dari cairan dan jaringan yang lainnya. Nah, darah itu sendiri terdiri atas 55% plasma dan sisanya adalah 45% benda-benda darah. Benda-benda darah ini terdiri atas eritrosit
atau sel darah merah yang jumlahnya 5,5 sampai 8,5 juta per milimeter kubik untuk anjing. Kemudian yang lainnya terdiri dari leukosit 6 sampai 17 ribu dan trombosit sekitar 200 sampai 500 ribu. Dalam gambar juga terlihat bahwa komponen yang termasuk dalam leukosit itu ada neutrofil, itu yang terbanyak 60 sampai 77%, kemudian limfosit 12 sampai 30%, monosit 3 sampai 10%, eosinofil 2 sampai 10%, dan yang terendah adalah basofil yang kadang-kadang bisa tidak ditemukan atau jarang ditemukan pada hewan mamalia. Sementara yang termasuk dalam cairan darah yang bisa kita sebut plasma, kalau unsur dari fibrinogennya masih ada, ya, seperti gambar di sebelah di sini, ini disebut plasma. Dan kalau darah itu sudah menjendal, sehingga faktor fibrinogennya itu tidak ada, maka cairannya kita akan sebut sebagai serum. Nah, bagian plasma yang 55% ini sebagian besar itu terdiri dari air 91%. Sedangkan sisanya adalah protein dan unsur-unsur lainnya. Protein yang hanya 7% itu terdiri dari unsur albumin, globulin, dan fibrinogen. Komposisi darah seperti ini perlu diketahui oleh dokter hewan untuk masing-masing spesies. Kemudian kita perlu juga merefresh, ya, menyegarkan kembali ingatan kita kepada fungsi darah. Karena kita akan melihat kelainan-kelainan dari darah tersebut. Sesungguhnya apa sih fungsinya? Ya. Banyak fungsi yang kita bisa lihat di sini, mulai dari membawa oksigen, nutrien ke seluruh sel-sel tubuh sampai kepada proteksi infeksi. Secara garis besar kita bisa kelompokkan di sini fungsi darah menjadi 3. Yang pertama adalah transportasi, yang kedua adalah regulasi atau pengaturan, yang ketiga adalah proteksi atau perlindungan. Transportasi, fungsi transportasi kita ketahui bahwa darah memiliki fungsi untuk mengangkut hemoglobin yang membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan, mengangkut CO2 dari jaringan ke paru-paru, mengangkut hormon untuk dibawa ke jaringan target. Termasuk tadi sudah saya informasikan mengangkut nutrien. Regulasi pengaturan, ternyata darah memiliki fungsi dalam hal mengatur suhu tubuh dengan menyerap dan mendistribusikan panas, mempertahankan pH normal dalam jaringan tubuh, mempertahankan volume cairan dalam sistem peredaran darah. Sedangkan yang berfungsi sebagai proteksi itu adalah darah mencegah, ya, komponen darah itu mencegah kehilangan darah dengan cara pembentukan bekuan darah dan juga mencegah terjadinya infeksi. Di sini adalah fungsi dari leukosit, dalam hal ini fungsinya adalah memproduksi antibodi. Selain komposisi darah dan fungsi darah, kita juga perlu mengingat proses pembentukan komponen sel darah yang kita sebut dengan hemopoiesis atau hematopoiesis. Hematopoiesis ini berasal dari kata atau bahasa Yunani hemato dan poiesis. Hemato itu berarti darah, poiesis itu adalah membentuk atau membuat. Jadi secara keseluruhan hematopoiesis seperti sudah disampaikan tadi adalah pembentukan komponen seluler darah. Semua komponen darah seluler ini berasal dari sel punca hemopoietik atau hemopoietic stem cell. Tempat hemopoiesis pada mamalia berpindah-pindah. Ketika janin berada di kantong kuning telur, kemudian pada hati, limpa, lalu ke sumsum tulang. Tapi ketika individu itu sudah dilahirkan, maka proses terbentuknya hemopoiesis ini terjadi pada sumsum tulang. Pada diagram ini terlihat bahwa sel induk hemopoietik atau hematopoietic stem cell atau juga disebut dengan multipotential hematopoietic stem cell
Itu adalah sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah, termasuk di sini nanti akan menjadi eritrosit, ya, menjadi leukosit, dan menjadi trombosit, serta beberapa sel dalam sumsum tulang seperti fibroblast. Sel induk pluripotent ini mempunyai sifat kemampuan memperbarui diri sehingga tidak akan pernah habis meskipun dia terus membelah. Kemudian memiliki sifat proliferatif, artinya kemampuan membelah untuk memperbanyak diri, dan kemampuan untuk berdiferensiatif, artinya kemampuan untuk mematangkan dirinya menjadi sel-sel dengan fungsi-fungsi tertentu. Menurut sifat kemampuan diferensiasinya, sel induk hemopoietik dapat dibagi menjadi pluripotent atau totipotent stem cell. Itu adalah sel induk yang punya kemampuan untuk menurunkan seluruh jenis sel-sel darah. Yang kedua, committed stem cell, sel induk yang mempunyai komitmen untuk berdiferensiasi melalui salah satu garis turunan sel atau sel lain. Sel induk yang termasuk golongan ini ialah sel induk mieloid dan sel induk limfoid. Yang ketiga, oligopotent stem cell. Ini adalah sel induk yang dapat berdiferensiasi menjadi hanya beberapa jenis sel yang dapat berkembang hanya menjadi sel granulosit dan sel-sel monosit. Sedangkan sifat yang keempat adalah unipotent stem cell, sel induk yang hanya mampu berkembang menjadi satu jenis sel saja. Contohnya di sini adalah CPUA, Colony Forming Unit Erythrocyte, yang hanya dapat menjadi eritrosit, ya. Sedangkan CPUG, Colony Forming Unit Granulosit, hanya mampu berkembang menjadi granulosit. Ya. Pada gambar terlihat juga di mana sel-sel darah tersebut kita temukan. Stem cell, committed progenitor cell, itu kita temukan terjadi pada sumsum tulang. Ketika sel-sel darah itu dikatakan telah dewasa atau mature, kita temukan pada aliran darah dan ada juga beberapa yang ditemukan pada jaringan. Hal berikutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana mengambil sampel, bagaimana memproses sampel, dan bagaimana menganalisis sampel darah di laboratorium. Pengambilan sampel bisa dilakukan dengan menggunakan tabung vacuum ya, di mana satu tabung dengan tabung yang lainnya itu sudah jelas dibedakan dengan adanya tutup pada tabungnya. Penutup tabung yang berwarna ungu misalnya, itu adalah berisi antikoagulan EDTA, ethylene diamin tetraacetate. Kalau tutup tabungnya itu berwarna merah, itu artinya tanpa antikoagulan, biasanya digunakan untuk mengambil serum darah. Sedangkan tabung yang bertutup hijau itu menandakan bahwa tabung tersebut berisi antikoagulan lithium heparin. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, sementara pada penutup tabung yang biru itu menunjukkan bahwa tabung tersebut berisi antikoagulan natrium sitrat. Ini umum digunakan untuk pemeriksaan koagulasi. Pengambilan darah biasanya kita lakukan di vena, arteri, atau kapiler. Kalau pada vena, itu umumnya kita melakukan pengambilan sampel darah itu lewat vena jugularis untuk semua spesies hewan. Pada hewan-hewan kecil, kita akan mengambilnya dari vena brachialis, vena sapena. Pada sapi perah, bisa kita ambil pada vena abdominal atau vena mammalia. Pada sapi, sering juga kita menggunakan pengambilan darah itu lewat vena coccygia. Pada babi, bisa diambil dari telinga atau pada vena cava, sedangkan pada bangsa burung, gitu,
kita ambil di pena kubiti, atau pada bangsa burung kita bisa ambil di pena yang ada di sayap. Sementara pengambilan darah yang dilakukan di daerah arteri bisa dilakukan di arteri femoralis, digitalis, atau carotidia. Sedangkan pada pembuluh kecil, mulut darah yang kecil pada kapiler, kita biasanya mengambil pada membrana mukosa mulut, ya, oral mukosa membran untuk semua spesies. Bisa juga diambil pada kapiler yang berada di bawah kulit, ya, khususnya di telinga, ini tentu setelah dilakukan pembersihan terhadap bulu atau rambutnya. Pemeriksaan hematologi di laboratorium umum dilakukan dengan CBC test atau Complete Blood Count Test atau hitung darah lengkap. Hitung darah lengkap atau CBC adalah tes darah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan secara keseluruhan dan mendeteksi berbagai gangguan, termasuk di sini adalah adanya anemia, adanya infeksi atau leukemia. CBC juga digunakan untuk mengukur beberapa komponen dan fitur darah seperti eritrosit, hemoglobin, hematokrit, ya, atau PCP, indeks eritrosit, leukosit, jenis leukosit, dan trombosit. Adanya peningkatan atau penurunan atau kita sebut dengan abnormal dalam hitung darah lengkap dapat mengindikasikan kondisi medis yang mendasar yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Berikut adalah instrumen yang biasa dilakukan untuk pemeriksaan hematologi, baik yang dilakukan secara manual atau konvensional, ataupun pemeriksaan yang dilakukan secara otomatis. Di sini kita melihat adanya hemositometer yang bisa dipakai untuk memeriksa total eritrosit, total leukosit, ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat alat hemoglobinometer Sahli yang dipakai untuk mengukur Hb, sedangkan sekarang kita sudah mengenal ya, adanya photoelectric colorimeter secara digital untuk memeriksa Hb. Di sini ada tabung mikrohematokrit yang digunakan untuk mengukur nilai hematokrit, dan yang di bawah ini adalah mesin otomatis yang bisa digunakan untuk memeriksa beberapa parameter dari hematologi. Walaupun telah dikenal alat-alat yang bekerjanya secara otomatis seperti automatic hematology analyzer, pemeriksaan preparat hapus darah atau ulas darah, blood film atau blood smear ini tetap harus diperhatikan. Bagaimana cara membuat preparat hapus darah, bagaimana membuat pewarnaan, dan pada bagian atau di daerah mana pada preparat tersebut yang harus kita perhatikan ketika mengamatinya di bawah mikroskop. Preparat hapus darah yang baik itu memiliki 3 bagian. Bagian kepala, di sini disebut dengan base atau head, kemudian bagian badan, dan bagian ekor. Pemeriksaan yang baik dilakukan adalah di bagian badan yang kita sebut monolayer, di mana di daerah inilah tempat yang paling optimal untuk kita melakukan evaluasi terhadap morfologi sel-sel darah. Pada layar ini terlihat nilai rujukan normal dari beberapa hewan seperti anjing, kucing, sapi, kuda, dan babi. Ada beberapa parameter dengan satuannya. Di sini disertakan adalah satuan unit konvensional seperti PCP dalam persen, juga disertakan satuan internasional unitnya. Kita harus memperhatikan nilai satuannya. Dan di sini telah diberikan nilai-nilai normalnya. Misalnya, untuk PCP anjing 35-57%, kucing 30-45%, sapi 24-46%, kuda 27-43%, dan babi
36-43%. Demikian juga dengan parameter-parameter yang lainnya. Di bawahnya di sini ada hemoglobin, ada eritrosit, ada retikulosit, ada yang absolute retikulosit, ada mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, ada trombosit, ada MPP. Ya. Di sebelah di sini ada total leukosit. Kemudian jenis-jenis leukosit, ada neutropil, ya, neutropil ada yang segmented, ada juga neutropil yang masih muda, neutropil band. Di sini diberikan satuan, ada yang persentase atau yang relatif, dan ada yang absolut, yang jumlahnya ribu per mikron liter atau ribu per milimeter kubik. Limfosit dalam satuan persen, monosit dalam satuan persen, dan juga limfosit dalam jumlah yang absolut, dan juga monosit yang dalam jumlah absolut. Sekali lagi mohon diperhatikan, satuannya apakah satuan konvensional atau menggunakan international unit. Di sini juga ada parameter eosinofil dan basofil dalam satuan yang relatif dan absolut. Penting sekali lagi untuk mengetahui nilai normal di sini. Hasil-hasil pemeriksaan hematologi yang berada di luar nilai normal, bisa lebih rendah dari normal atau bisa lebih tinggi dari nilai normal, itulah keadaan yang kita sebut sebagai kelainan atau abnormalitas hasil pemeriksaan laboratorium. Saudara-saudara, pada dasarnya melakukan interpretasi terhadap hasil pemeriksaan hematologi itu sesungguhnya adalah memahami apa yang menjadi hasil pemeriksaan darah. Misalnya dalam pemeriksaan hitung darah lengkap atau complete blood count, CBC di sini akan memberikan informasi tentang status hidrasi, tentang anemia, tentang adanya infeksi, atau kemampuan pembekuan darah, dan kemampuan sistem kekebalan untuk merespon. Di sini akan terlihat dari hasil pemeriksaan CBC tersebut. Interpretasi tes ini juga penting untuk hewan-hewan yang kondisinya lemah, dengan gejala demam, muntah, diare, lemas, misalnya gusinya pucat, kehilangan nafsu makan, atau tidak enak badan secara umum. Nah, ini akan diperkuat dari hasil pemeriksaan lab. Misalnya, gusi pucat, itu ditunjukkan pada CBC-nya dengan adanya anemia. Jadi jumlah sel darah merah itu yang lebih rendah dari nilai normalnya. Interpretasi terhadap CBC juga diperlukan tatkala kita akan membutuhkan tindakan pembedahan atau operasi. CBC di sini akan dapat membantu mendeteksi gangguan perdarahan dan kelainan-kelainan lain yang tidak terlihat, sehingga apakah operasi akan bisa dijalankan atau perlu ditunda. Secara umum kita bisa melihat hasil pemeriksaan hematologi, misalnya di sini hematokrit atau part cell volume itu digunakan untuk mengukur persentase sel darah merah hewan. Tes ini akan membantu untuk mendeteksi anemia, tahapan perdarahan, dan adanya dehidrasi. Jadi dengan melihat hematokrit secara cepat kita akan tahu kalau nilainya lebih rendah dari normal, itu artinya dia atau hewan tersebut adalah anemia. Apakah tahapan perdarahannya itu sudah kronis atau akut, atau mungkin adanya dehidrasi, itu akan diperlihatkan dari nilai hematokrit yang tinggi. Kemudian, kadar hemoglobin dan rata-rata konsentrasi hemoglobin sel darah atau MCHC, ini adalah menunjukkan adanya pigmen pembawa oksigen dari sel darah merah. Lalu, adanya retikulosit atau retix, ini adalah sel darah merah yang belum matang atau baru. Jumlah tinggi pada pemeriksaan itu akan menunjukkan adanya anemia yang regeneratif atau tanda-tanda terjadinya perdarahan yang baru. Selanjutnya, leukosit itu untuk mengukur kekebalan tubuh dan sel-sel yang melawan infeksi. Kenaikan atau penurunan jumlah dari leukosit akan menunjukkan penyakit-penyakit tertentu seperti kanker, leukemia, atau adanya infeksi. Neutrofil, limfosit, monosit adalah jenis sel darah putih tertentu yang melawan infeksi. Nah, jika ini
kita temukan meningkat dalam pemeriksaan hematologi dapat mengindikasikan adanya infeksi atau kanker. Eosinofil adalah jenis sel darah putih tertentu yang jika meningkat dapat menunjukkan kondisi alergi atau parasit. Sementara jumlah trombosit dipakai untuk mengukur sel-sel yang membantu membentuk bekuan darah dan mengontrol pendarahan. Secara lebih rinci, kita bisa melihat pada parameter eritrosit atau sel darah merah. Komponen eritrosit, hematokrit, dan hemoglobin ini akan meningkat atau peningkatan parameter ini menunjukkan dehidrasi atau penyakit peningkatan produksi eritrosit. Bila ketiga parameter ini, eritrosit, hematokrit, dan hemoglobin mengalami penurunan, itu akan menunjukkan adanya anemia dan penurunan kemampuan membawa oksigen darah. Rata-rata volume sel atau MCP terjadi peningkatan menunjukkan adanya sel yang lebih besar dari normal yang mungkin berhubungan dengan sel muda selama respon terhadap anemia. Sementara penurunan dari MCP menunjukkan adanya sel yang lebih kecil dari normal yang mungkin berhubungan dengan kehilangan darah kronis atau defisiensi zat besi. MCH dan MCHC, yaitu rata-rata hemoglobin sel atau rata-rata konsentrasi hemoglobin sel, bila dalam pemeriksaan terjadi peningkatan, itu akan menunjukkan adanya hemolisis atau gangguan dalam pengukuran hemoglobin, dan sebaliknya bila hasil pemeriksaan menunjukkan penurunan, di sini berarti terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin yang dapat dilihat selama respon terhadap anemia dan kehilangan darah yang kronis atau defisiensi zat besi. Parameter lainnya dari eritrosit ada yang disebut dengan RDW, lebar distribusi sel darah merah. Peningkatan ukuran variabilitas ukuran sel darah merah dapat membantu dokter hewan dalam mengidentifikasi penyebab masalah sel darah merah. Sedangkan retikulosit bila ditemukan meningkat, menunjukkan adanya peningkatan jumlah eritrosit yang belum matang. Hal ini mengindikasikan adanya respon terhadap permintaan veripir terhadap eritrosit. Sebaliknya, kalau retikulosit itu menurun, ini menunjukkan sedikit atau tidak ada eritrosit yang belum matang. Hal ini berarti tubuh tidak dapat menanggapi permintaan eritrosit yang kita kenal dengan anemia yang non-regeneratif. Parameter leukosit. Hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya leukosit yang meningkat, ini mungkin karena adanya peradangan, stres, kondisi yang ceria, riang, gembira, atau keadaan leukemia. Sebaliknya, leukosit yang menurun ini mungkin karena adanya peradangan yang luar biasa dan kegagalan sumsum tulang memproduksi leukosit. Untuk diferensial leukosit, adanya berbagai pola perubahan jumlah neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil dapat dilihat pada berbagai jenis peradangan, kondisi stres, kondisi ceria, riang, dan leukemia. Neutrofil, sel radang yang terkait dengan proses penyakit menular dan tidak menular. Limfosit, sel kekebalan yang sangat responsif terhadap stres dan berpotensi meningkat selama infeksi kronis. Monosit, sel radang yang berhubungan dengan perbaikan cedera jaringan. Eosinofil, sel radang yang berhubungan dengan penyakit parasit, hipersensitivitas, dan alergi. Basofil, sel radang yang berhubungan dengan penyakit parasit, hipersensitivitas, dan alergi. Untuk parameter trombosit, kita bisa melihat PLT dan PCT. Peningkatan trombosit itu terkait dengan keadaan hiperkoagulasi, sementara penurunan trombosit itu terkait dengan penurunan produksi, kegagalan sumsum tulang untuk memproduksi trombosit, atau peningkatan konsumsi karena adanya koagulasi dan peradangan dan lain-lain, serta penghancuran dalam darah, misalnya adanya infeksi yang diperantarai kekebalan dan lain-lainnya.
Rata-rata volume trombosit MPV ini meningkat akan menunjukkan adanya trombosit yang lebih besar dari normal yang umumnya terkait dengan respon terhadap kebutuhan akan trombosit. Hal ini tidak signifikan pada kucing. Sedangkan PDW atau lebar distribusi trombosit ini akan terlihat meningkat, menunjukkan adanya variabilitas ukuran trombosit yang meningkat, merupakan indikator adanya respon terhadap kebutuhan trombosit. Terjadi penurunan, ini dapat dilihat pada trombositopenia yang dimediasi imun. Demikianlah saudara-saudara, sebagai pengantar hematologi klinik. Secara detail kita akan sampaikan pada topik-topik selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Suksema.